Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, dimanapun Saudara berada, bersama-sama pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Kita akan merenungkan tema iman yang menembus kemustahilan dan menyebarkan Injil keselamatan. Mari kita membuka bersama-sama dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangunlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mohon hikmat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan supaya kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Roh hikmat menolong kami menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh dengar-dengaran dan menaati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana iman menembus kemustahilan dan mampu menyebarkan Injil keselamatan. Kalau kita merenungkan kehidupan kita, kehidupan manusia pada umumnya, kita seringkali menghadapi keadaan yang sulit. Bahkan suatu saat kita mungkin berpikir ada hal yang mustahil yang harus dihadapi. Semua usaha telah dilakukan, namun gagal. Kita bisa saja menjadi putus asa dengan keadaan hidup kita. Dan memang sebagian orang yang mengalami pencobaan yang berat dalam kehidupannya menjadi putus asa dan tidak ada harapan. Tetapi bagi orang percaya, firman Tuhan mengajar kepada kita, bagi orang percaya masih ada jalan
Dan Tuhan Yesus sendirilah jalan itu. Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan dan penolong sejati di dalam kehidupan kita. Dari nats yang kita baca pada saat ini, kita belajar bagaimana kita dapat melangkah dalam iman menghadapi kehidupan yang kadang-kadang mustahil. Kita menghadapi kehidupan yang sulit, seolah-olah tidak ada jalan di depan kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Dan kita akan belajar 3 langkah iman yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita saat kita menghadapi kehidupan yang nampaknya mustahil. Bagian yang pertama, kita membaca dari ayat 18 dan seterusnya pasal 9 Injil Matius. Sementara Yesus berbicara dengan demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita melangkah datang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa memberi solusi atas persoalan yang nampak mustahil. Bagi seorang kepala rumah ibadat ini, segalanya nampak buruk karena dikatakan anak perempuannya meninggal. Kita bisa membayangkan perasaan bapak ini ketika dia mengungkapkan kata-katanya, permohonannya kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan memberitahu keadaan dirinya, keadaan hatinya, pikirannya. Bagaimana dia sedang menghadapi kematian putrinya. Saudara, di dalam bagian ini dengan jelas Matius mencatat anak perempuan kepala rumah ibadat ini meninggal. Saudara, kepala rumah ibadat di sini adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi, sinagog. Dia punya jabatan yang penting sebagai kepala rumah ibadat. Dia menghadapi pergumulan yang serius dengan anaknya. Kalau di dalam Markus maupun Lukas dikatakan anaknya menderita sakit keras dan hampir mati. Tetapi Matius meringkas pada satu titik di mana anaknya mati. Ini bukan berarti bertentangan. Karena memang ada peristiwa yang sedang terjadi di dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus melayani nanti di dalam bagian yang kedua, ada seorang perempuan yang sakit, yang menjamah jubahnya. Dan di dalam percakapannya, utusan-utusan dari kepala rumah ibadat ini memberitahu bahwa memang anaknya sudah mati. Saudara-saudara, kita merenungkan bagaimana kepala rumah ibadat ini menghadapi keadaan yang sulit. Mustahil anaknya sudah mati bisa dihidupkan. Tetapi toh dia tetap datang kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya Tuhan Yesus menumpangkan tangan atasnya supaya ia sembuh. Saudara, harapan dari kepala rumah ibadat ini
adalah supaya Yesus memberi solusi dalam situasi yang mustahil ini, menyembuhkan putrinya. Di dalam Injil lain disebutkan kepala rumah ibadat ini adalah Yairus. Yairus datang supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus dengan beban yang berat, dengan tersungkur di kaki Yesus, menyembah dan memohon dengan sungguh-sungguh supaya Yesus datang ke rumahnya. Dia menyerahkan pergumulannya kepada Yesus. Dia menyerahkan bebannya dengan keyakinannya, asal Tuhan menumpangkan tangannya, anakku akan sembuh. Kepala rumah ibadat ini sungguh-sungguh menyerahkan pergumulannya. Ini tidak mudah. Bagi seorang kepala rumah ibadat, dia punya jabatan yang penting dan dia adalah orang Yahudi Ortodoks yang mungkin seperti orang-orang Farisi. Ketika menghadapi Yesus, pasti ada pergumulan di dalam hatinya. Karena sebagian besar orang-orang Farisi tidak senang kepada Yesus, bahkan menolak Yesus. Tetapi Yairus, kepala rumah ibadah ini, dia datang kepada Yesus dan menyerahkan pergumulannya. Dan ketika Yesus mendengar permohonannya, dikatakan ayat 19, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus mengabulkan permohonannya dengan mengikuti kepala rumah ibadat ini pulang ke rumahnya. Namun pada waktu di tengah jalan, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan ini menjadi bagian yang kedua yang akan kita renungkan. Seolah-olah menghambat perjalanannya. Tetapi toh akhirnya Yesus sampai ke rumah Yairus. Dan dikatakan di dalam ayat 23, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat, di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bangkitlah anak itu. Ketika Yesus datang ke rumah Yairus, ke rumah kepala rumah rumah ibadat ini, Yesus memberikan solusi dan membangkitkan anak kepala rumah ibadat ini. Kepala rumah ibadat itu akhirnya menerima apa yang diharapkan. Yesus sungguh-sungguh menunjukkan jalan baginya. Yesus sungguh-sungguh memberi solusi dan menyembuhkan anaknya. Bagi manusia, hal ini mustahil. Orang yang mati, anak yang mati dibangkitkan. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Matius mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya tabib yang bisa menyembuhkan orang, tetapi dia adalah Tuhan yang dapat membangkitkan orang mati. Dan ini juga yang akan terjadi kepada dirinya. Saat dia harus memikul dosa manusia,
mengemban misi Bapa, datang ke dalam dunia. Dia memikul dosa-dosa manusia, supaya dosa-dosa manusia ditanggung, dipikulnya. Dia yang menggantikan hukuman, ganti manusia. Supaya manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, diampuni, diselamatkan, dilepaskan dari kematian, kematian yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ini adalah hal yang luar biasa. Saat segalanya nampak mustahil, kita perlu melangkah dengan iman, datang dan mempercayai Yesus sepenuhnya. Saudara, saat saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, pergumulan dari kepala rumah ibadat, saya ingat pada waktu anak-anak kami masih kecil, khususnya si bungsu, ya, Asaria. Pada waktu itu dia mengalami sesak dan asma beberapa kali. Saat asmanya kambuh, dibawa ke dokter, rasanya sudah begitu berat. Begitu berat. Saya sebagai orang tua dan mamanya rasanya menanggung beban. Jangan-jangan ada masalah dengan anak ini. Tapi akhirnya Tuhan melepaskan dan memulihkan, menyembuhkan. Tapi kurang lebih 4 tahun yang lalu, ketika diserang demam berdarah, trombositnya tinggal 12.000, sudah terjadi pendarahan di lambungnya, keluar dari mulut, dari hidungnya, tidak ada makanan yang bisa masuk, hanya asupan infus pun semua cairan bisa keluar. Saudara, kami ada di dalam titik krisis dan titik kritis. Karena dokter berkata ini sudah maksimal, obat yang paling baik. Semua sudah diusahakan. Hanya tinggal satu, mengharapkan kepada Tuhan. Saudara, kami hanya mampu menyerahkan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan melepaskan dan menolong anak kami dan menyembuhkan. Saudara, memang kadang-kadang kita menghadapi situasi yang mustahil. Tidak semua doa kita juga mungkin dijawab. Tidak semua pergumulan kita dilepaskan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menolak orang yang mempercayai Dia sepenuhnya. Dan bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-20, 21, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bagian yang kedua, langkah iman yang kedua, dengan iman kita dapat mengakui dan mengandalkan Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kehidupan yang buruk dan mungkin hampir-hampir hancur. Perempuan ini menghadapi kehidupan yang buruk. Bagi orang Yahudi, pendarahan itu adalah hal yang menajiskan. Perempuan ini bukan saja bicara tentang memiliki sakit yang serius. Pendarahan sudah 12 tahun, memang ini pendarahan yang luar biasa. Dan dia sudah mengupayakan. Di dalam Markus dikatakan dia sudah mengupayakan. Semua yang ada padanya sudah habis. Dia sudah mengusahakan.
dan tidak ada hasil. Semua sudah dilakukan dan tidak ada jalan keluar. Ketika ia mendengar tentang Yesus, ada iman yang mulai timbul. Dan dia berpikir dengan cara dia, dengan pikiran dia, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia mengusahakan. Tidak mudah, karena bagi dia orang yang sudah sakit pendarahan ini dianggap najis. Secara sosial dia dikucilkan. Dia terbuang sebagai orang berdosa. Dan orang-orang tidak akan mau dekat-dekat karena setiap barang maupun orang yang tersentuh oleh tubuhnya dianggap najis menurut hukum Taurat. Tetapi perempuan ini berusaha mencari jalan. Dan memang secara sembunyi-sembunyi karena takut, karena malu, karena dia bergumul dengan dirinya, dengan bebannya. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan saat dia datang kepada Tuhan Yesus, ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti kepala rumah ibadat Bapak Yairus, perempuan ini memiliki langkah-langkah pergumulan imannya. Perempuan ini datang kepada Yesus dan dia berusaha menjamah jubahnya. Dia memiliki keyakinan walaupun menurut cara dia, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan di dalam ayat 22 dikatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah penyakitnya. Sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara, akhirnya perempuan itu menerima apa yang diharapkan, apa yang diimani. Perempuan itu menerima kesembuhan. Yesus menyelamatkan hidupnya dan menyembuhkan penyakitnya. Perempuan ini secara fisik sakit dan sudah habis apa yang ada padanya. Secara jiwa dia tertekan, menanggung rasa malu, menanggung rasa berdosa, menanggung rasa tersisihkan. Karena secara sosial memang dia terkucilkan dan terbuang. Dan secara rohani orang ini dianggap najis sehingga tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepadanya dan menyembuhkan dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, sesuatu yang indah. Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi Yesus menyatakan bahwa imannya menyelamatkan. Saudara, dalam bagian ini tentu ketika perempuan ini sembuh, dia juga dinyatakan tahir. Karena pendarahannya sudah hilang. Dia dinyatakan tahir. Dan secara rohani dia boleh datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pengalaman yang lebih buruk kecuali hidupnya hancur, hidupnya tidak berarti, hidupnya diabaikan orang dan tidak boleh datang kepada Tuhan. Tetapi dalam kondisi seburuk itu, perempuan ini datang kepada Yesus dan dia boleh mengalami kuasa Tuhan. Dan akhirnya dia disembuhkan. Saat segalanya nampak tidak mungkin,
kita perlu mengakui Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang dapat menolong, menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Bahkan kehancuran kehidupan karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, Matius menampilkan dua tokoh ini yang mengalami pergumulan yang berbeda, namun dengan keyakinan dan dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Masing-masing dengan keyakinannya datang kepada Tuhan Yesus. Dalam kemustahilan datang kepada Tuhan Yesus. Dalam ketidakberdayaan dan kehancuran datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan solusi atas kehidupan mereka. Kita juga mungkin memiliki pergumulan. Masing-masing pergumulan kita berbeda. Kadang-kadang pergumulan ini menjadi sangat berat dan sulit. Tetapi bagi orang yang datang kepada Tuhan Yesus, tidak pernah akan ditolak. Siapa yang datang dengan hati yang hancur, dengan pergumulan yang berat sekalipun, tidak pernah akan ditolak. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan siapapun. Dan pada bagian yang ketiga, kita mau belajar bagaimana iman terus mengobarkan kesaksian Injil Kristus yang menyelamatkan. Di dalam ayat 26 dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa iman bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang dibutuhkan oleh manusia yang berdosa dan yang sedang menuju kepada kematian. Kehidupan yang hancur, kehidupan yang tidak berarti, kehidupan yang sedang dibebani oleh hukum-hukum dunia ini. Dan kita membutuhkan jalan pertolongan. Dan di dalam bagian ini kita melihat kuasa Yesus mampu melepaskan kita supaya kita menjadi kesaksian. Supaya kita bisa membawa kesaksian dan membawa keselamatan melalui Injil Kristus. Ayat 26 sekali lagi, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Dalam konteks ini Tuhan sudah menyembuhkan, membangkitkan anak Yairus. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, yang secara manusia sudah hancur, tidak ada harapan. Dan Tuhan memulihkan. Bagi kita semua, kita mungkin menghadapi pergumulan yang berat. Hari-hari ini kita semua menghadapi pergumulan yang berat. Semua orang sedang bergumul. Hanya Tuhan yang memberi hidup yang berarti. Hanya Tuhan yang dapat menolong. Kuasanya yang dapat menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus juga yang dapat mengampuni, menyucikan kita dari segala kenajisan, dan melayakkan kita bertemu dengan Bapa di sorga. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dibutuhkan oleh manusia berdosa yang sebenarnya sedang menuju dalam kematian. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Sehingga setiap orang yang datang kepada Yesus, dia diselamatkan dari kematian, bahkan akibat dosa yang
membawa kematian. Dan bagi kita yang percaya, bagi setiap orang yang percaya, Tuhan tidak pernah menolaknya. Orang yang datang dengan hati yang hancur tidak pernah ditolak. Orang yang datang dengan pergumulan tidak pernah dipermalukan. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita merenungkan kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh sedang bergumul di dalam kehidupan yang kadang-kadang rasanya hidup ini menjadi sangat berat. Hidup ini bagi sebagian orang sedang hancur. Hidup ini bagi sebagian orang sedang hancur dan rusak. Hidup ini bagi sebagian orang sedang menuju kematian. Dan kalau itu yang sedang saudara hadapi datang kepada Tuhan Yesus, saat segalanya nampak mustahil, kita perlu melangkah dengan iman datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus yang dapat memulihkan kehidupan yang hancur dan rusak, bahkan sedang menuju kematian. Tuhan pulihkan dan Tuhan hidupkan supaya menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus dalam iman. Mari kita nantikan kuasa-Nya yang mampu menolong dan mengubah kehidupan kita. Dan mari kita berserah. Saatnya Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, sekalipun di sekeliling kami dan sekalipun langkah-langkah kami buntu, bahkan hal-hal yang kami hadapi tidak ada solusinya, rasanya mustahil. Tapi kami mau belajar percaya. Kami mau belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan menantikan pertolongan Tuhan saja. Menantikan anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan ubahkan, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan hidup baru yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian untuk mewartakan Injil keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.